Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Tantangan Mahasiswa dalam Menghadapi Kuliah Daring di Masa Pandemi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Giandita Gumbri, nomor induk mahasiswa saya 29966. Saya dari program studi pendidikan bahasa Jepang kelas 1C. Sejak wabah corona melanda dunia, berbagai aspek dalam kehidupan terganggu. Salah satunya adalah terganggunya sistem pendidikan. Seluruh jenjang pendidikan akhirnya memberlakukan kegiatan untuk belajar dari rumah atau belajar secara daring. Begitu juga dengan sistem perkuliahan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan para mahasiswa dan para pelajar lainnya tetap produktif walaupun melakukannya hanya di rumah dan kondisinya tidak mendukung. Tetapi dengan adanya kegiatan tersebut malah memunculkan masalah-masalah atau tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi oleh mahasiswa dan para pelajar pada proses pembelajarannya di rumah. Oleh karena itu, pada artikel jurnal ini, saya akan menuangkan pemikiran saya mengenai hal tersebut. Virus corona adalah kumpulan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, begitu juga pada manusia. Pada manusia, virus corona ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang ringan, contohnya seperti pilek. Sebagian orang awam beranggapan bahwa virus corona ini sama dengan influenza biasa. Padahal secara faktanya, menurut penelitian para dokter, virus corona ini dapat menyebabkan kematian. Pada awal tahun 2020, perkembangan virus corona semakin naik dan semakin pesat. Begitu juga dengan perkembangan di Indonesia. Upaya pemerintahan dalam menanggapi hal tersebut adalah dengan menetapkan kebijakan untuk beraktivitas di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah pun dari rumah. Segala kegiatan dirumahkan. Kegiatan ini dinamakan dengan lockdown. Lockdown bertujuan untuk memperlambat penyebaran virus corona dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Berbagai aspek dalam kehidupan terganggu. Ekonomi menurun drastis, bahan makanan yang semakin meningkat harganya, dan juga belajar dari rumah itu dianggap kurang efektif karena membutuhkan banyak kuota dan juga tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal karena tidak bertatap muka secara langsung, dan juga memicu kepada pelajar terjadinya stres karena terlalu lama beraktivitas di dalam rumah. Metode penelitian yang saya lakukan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah metode deskriptif yang saya lakukan melalui grup WhatsApp. Teknis yang saya gunakan adalah saya mengajukan pertanyaan kepada rekan-rekan saya apa saja yang menjadi tantangan mahasiswa dalam perkuliahan daring di masa pandemi seperti ini. Lalu mereka memberikan pendapat dan argumennya masing-masing sesuai dengan keadaan yang pernah dan sedang mereka alami. Sebagian besar jawaban dari rekan-rekan saya berisi tentang keluh kesah. Mereka menilai bahwa perkuliahan secara daring dinilai kurang efektif. Ada beberapa pendapat yang menyatakan mengapa perkuliahan secara daring dianggap kurang efektif. Yang pertama, pada pembelajaran secara daring atau perkuliahan secara daring ini membutuhkan kuota yang sangat besar. Kuota menjadi hal yang sangat penting. Kita dalam proses pembelajarannya pasti menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet, yang dimana aplikasi tersebut menyedot kuota yang cukup besar. Hal ini sempat menjadi perbincangan hangat karena untuk membeli kuota juga membutuhkan uang yang cukup mahal. Tetapi permasalahan ini sekarang sudah menghilang karena pemerintah sudah memberikan kuota gratis untuk pendidikan. Terkendala jaringan juga menjadi hal yang sering kita temui. Tidak semua daerah memiliki jaringan yang baik. Jika ada mahasiswa yang terkendala jaringan, maka ia akan tertinggal oleh materi yang disampaikan dan harus mengejar materi itu sendiri. Ada juga di beberapa kampus dosen yang tidak menerima alasan apapun itu. Yang ketiga, tantangan dan masalah yang sering ditemukan oleh mahasiswa adalah banyaknya tugas yang diberikan tidak sesuai dengan waktu pengerjaan yang diberikan. Banyaknya tugas yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan waktu yang diberikan karena tugas yang diberikan sangat banyak, tetapi waktu pengerjaannya sangatlah dikit, sangatlah pendek, sangatlah singkat. Seharusnya banyaknya tugas disesuaikan dengan waktu pengerjaannya. Jika tugasnya banyak, maka waktu pengerjaannya cukup dilamakan juga.
Di beberapa kampus terdapat juga dosen yang suka merubah jadwal perkuliahan tanpa adanya diskusi secara sesama. Dosen biasanya meminta pergantian jadwal di malam hari, di mana malam hari itu adalah waktu yang tepat untuk mahasiswa mengerjakan tugas-tugas lain atau berkumpul dengan keluarga ataupun beristirahat. Yang kelima, perkuliahan atau sekolah secara daring dinilai menimbulkan jenuh terhadap mahasiswa atau siswa-siswanya karena yang ditatap oleh mahasiswa atau siswa adalah monitor lagi, tidak ada interaksi dengan orang lain. Terlebih jika penyampaian materinya membosankan, monoton. Yang terakhir, perkuliahan daring juga membuat mahasiswa sulit untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Jika perkuliahan dilakukan secara luring, sebanyak apapun tugas yang diberikan kepada mahasiswa tidak akan terasa karena adanya interaksi dengan orang-orang lain, dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga bisa menghilangkan rasa penat dan bisa mengerjakan tugas secara bersama-sama. Kesimpulannya adalah, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali aspek yang dirugikan. Salah satunya adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan melalui daring. Banyak pula tantangan yang harus dihadapi oleh para mahasiswa dan para siswa dalam menjalankan pembelajaran melalui daring ini. Keterbatasan pembelajaran yang dilakukan secara online, di mana mahasiswa secara tidak langsung dituntut untuk mengerti materi yang sudah disajikan. Hendaknya saat pembelajaran melalui daring seperti ini, banyaknya tugas dengan waktu pengerjaannya disesuaikan, penjelasan materinya dengan rinci, dan juga dibuka forum diskusi tentang materi yang tidak dipahami. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.